Anda pikir peta itu cuma buat nunjukin jalan? Salah besar. Ternyata peta itu bisa nyimpen rahasia loh. Rahasia yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Yuk, kita bongkar bareng-bareng kekuatan tersembunyi di balik selembar peta. Oke, coba bayangin ini. Ada peta dari tahun 1513, tapi kok bisa-bisanya peta itu ngegambarin benua yang baru resmi ditemuin di tahun 1800-an? Aneh kan? Nah, ini bukan sekedar teka-teki iseng, ini inti dari misteri yang bikin para sejarawan pusing kepala selama puluhan tahun. 300 tahun. Ya, segitu jarak waktunya antara peta ini dibuat sama penemuan resmi benua Antartika. Gimana ceritanya coba? Masuk akal nggak? Oke, kenalan dulu yuk sama biang keladinya. Peta Piri Reis. Peta ini dibuat tahun 1513 oleh seorang laksamana dari Kesultanan Utsmaniyah. Kerennya, peta ini baru ditemuin lagi tahun 1929 di Istana Topkapi, Turki. Dan ini bukan peta biasa loh, dibuat di atas kulit rusa gajel, katanya sih buat hadiah ke Sultan Selim pertama. Tapi, tunggu dulu. Misterinya nggak berhenti di situ. Pertanyaan yang lebih bikin pusing adalah, kok bisa peta ini ngegambarin benua selatan itu tanpa es? Jadi yang digambar itu bukan cuma daratan putih, tapi detil garis pantai, teluk, semua yang sekarang ini ketutup es setebal berkilo-kilometer. 34 juta tahun. Gila kan? Kata ilmuwan, itu terakhir kalinya Antartika bebas dari es. Jadi kita punya peta dari abad ke-16 yang ngegambarin kondisi geologis dari puluhan juta tahun yang lalu. Ini kejanggalan waktu yang luar biasa banget. Jadi kalau kita rangkum, peta Piri Reis ini emang penuh teka-teki. 1. Nunjukin Antartika 300 tahun lebih cepat. 2. Ngegambarin garis pantainya tanpa es sama sekali. 3. Akurasinya itu loh, detil banget. Sampai ada yang bilang, ini kayak dilihat dari atas, dari satelit gitu. Nah, dari sinilah muncul teori-teori liar. Misalnya tentang adanya peradaban kuno yang super canggih tapi udah hilang. Jadi, pertanyaannya balik lagi. Apa benar peta itu bisa nyimpen rahasia dari masa lalu yang udah kita lupain? Jawabannya, mungkin iya. Tapi, rahasianya mungkin bukan kayak yang kita bayangin selama ini. Nah, kutipan ini ngena banget. Peta itu bukan cermin netral dari realitas, tapi pernyataan politik. Artinya apa? Artinya, rahasia yang ada di peta itu seringkali sengaja ditaruh di sana. Peta itu bukan cuma gambar dunia apa adanya, tapi alat yang dipakai untuk nunjukin kekuasaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat gimana peta bisa jadi senjata yang ampuh buat berbohong. Istilah kerennya itu penyensoran kartografis. Ini bukan hal baru, udah ada dari zaman dulu. Intinya, ini bukan sekedar salah gambar. Ini disengaja. Peta diubah, dipalsuin, atau ada info yang disembunyiin buat ngecoh musuh atau ngelindungin rahasia negara. Sejarah itu penuh banget sama contoh-contohnya. Coba lihat Portugal di abad ke-15. Mereka sengaja loh bikin peta pantai Afrika jadi aneh, biar pesaingnya nyasar pas nyari rute ke Asia. Atau Inggris, mereka nyuruh penjelajahnya, kayak Francis Drake sama Captain Cook, buat diam-diam aja soal penemuan strategis mereka. Dan bohong pakai peta ini bisa fatal akibatnya. Contohnya pas Perang Dunia Pertama, tentara Jerman pasang tenda di tempat yang katanya di peta itu aman, di dataran tinggi. Taunya itu dataran rendah. Akhirnya, mereka kena banjir dan banyak yang tewas. Nah, sekarang kita lihat gimana kekuatan peta ini naik level jadi sesuatu yang benar-benar ngebentuk dunia kita sampai sekarang. Dulu, sebelum zaman kolonialisme, dunia itu nggak kayak sekarang yang penuh garis lurus di peta. Batas wilayah itu alami aja, ngikutin aliran sungai, puncak gunung, atau batas wilayah budaya sebuah suku. Batasnya cair, bisa berubah. Tapi semua berubah pas kekuatan kolonial datang. Mereka mulai ngukir dunia sesuka hati mereka. Contohnya, tahun 1884 di Konferensi Berlin. Negara-negara Eropa ngumpul, terus ngebagi-bagi benua Afrika cuma pakai penggaris di atas peta. Orang Afrikanya nggak ada yang diundang sama sekali. Terus tahun 1916 ada perjanjian Sykes-Picot yang secara rahasia ngebagi wilayah Timur Tengah. Lanjut lagi tahun 1939, Fakta Molotov-Ribbentrop ngebagi-bagi Polandia dan Eropa Timur. Coba lihat ini. Ini bukan gambar rekaan. Ini dokumen aslinya. Dokumen dari kesepakatan rahasia itu. Jadi ini bukan sekedar garis di atas peta ya. Ini adalah rencana buat invasi, buat penaklukan. Nasib jutaan orang diputusin cuma di satu ruangan tertutup. Dan hasilnya, garis-garis buatan ini sama sekali nggak peduli sama realitas di lapangan. Suku yang tadinya satu jadi kepisah. Kelompok yang musuhan malah disatuin. Mereka bikin negara-negara dengan batas yang nggak masuk akal secara budaya.
Dan warisan dari peta-peta inilah yang jadi bibit dari banyak konflik politik yang masih ada sampai sekarang. Tapi ambisi buat metain dunia demi kekuasaan itu nggak berhenti di situ. Puncaknya justru ada di era yang lebih modern. Jadi selama Perang Dingin, Uni Soviet itu punya proyek rahasia super besar. Bikin peta militer super detail dari seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Ini mungkin salah satu program pemetaan paling ambisius sepanjang sejarah. Ribuan ahli peta Soviet kerja diam-diam buat metain semua sudut bumi, dari kota besar sampai desa terpencil. Nih, lihat contohnya. Ini peta militer rahasia Soviet tentang Malta. Malta itu bukan wilayah Soviet, tapi lokasinya strategis banget. Lihat deh detailnya. Ada data kedalaman laut, fasilitas pelabuhan, jalan-jalan utama. Semuanya dipetain dengan presisi yang, jujur aja, agak serem. Semuanya ini dibuat untuk perencanaan strategis. Jadi, isinya apa aja sih peta rahasia ini? Isinya gila-gilaan. Detail jalanan di kota-kota asing. Terus bangunan-bangunannya dikasih kode warna sesuai fungsinya, yang hitam buat industri, ungu buat pemerintahan, hijau buat militer. Bahkan sampai detail kayak kapasitas jembatan, lebar jalan, sampai jenis bahan bangunannya pun dicatat. Ini jelas informasi buat invasi. Dan jangan mikir ini cuma buat tempat-tempat strategis yang jauh di sana ya. Entah itu pusat kota London yang sibuk, atau pelabuhan Valletta yang bersejarah, kemungkinan besar kota tempat tinggal Anda juga ada di peta mereka. Mereka tahu rahasia kota Anda jauh sebelum ada Google Maps atau citra satelit yang bisa diakses semua orang. Nah, ini ngebawa kita ke zaman sekarang. Kalau dulu peta itu urusannya militer dan negara. Gimana dengan sekarang? Siapa yang pegang kendali? Kekuasaannya udah geser. Dulu yang pegang peta kertas rahasia itu intelijen militer. Sekarang, data geospasial yang kita pakai tiap hari itu dikuasai sama segelintir perusahaan teknologi raksasa. Ya, Anda tahulah siapa, plus pemerintah. Dan yang mereka petakan itu bukan cuma jalanan loh. Mereka metain pergerakan kita, apa yang kita suka. Intinya, seluruh hidup kita. Jadi pada akhirnya, mulai dari peta Piri Reis yang penuh misteri sampai Google Maps yang kita buka tiap hari, setiap peta itu punya cerita. Setiap garis yang digambar itu mewakili sebuah keputusan, sebuah sudut pandang, dan sebuah kepentingan. Pertanyaan buat kita renungkan adalah, pas kita lagi lihat peta buat nyari jalan, sebenarnya cerita siapa yang lagi kita ikuti? Dan cerita siapa yang bakal digambar selanjutnya?